Selamat malam, salam profit. Saya Julfi Julkarnain dan saya saya melakukan trading sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 2008. Tetapi selama itu saya tidak serius dan selama saya melakukan trading itu saya masih belum tahu kapan saya harus buka position maupun kapan saya harus close position. Walaupun saya sudah baca fundamental, walaupun saya sudah mengikuti beberapa saran indikator, tapi sampai sekarang belum menemukan sampai kemarin-kemarin saya belum menentukan yang pas. Nah, 1 bulan terakhir ini saya menamu beberapa indikator dan akhirnya saya bisa menemukan kapan open position dan kapan close position. Dan ini kalau dilihat dari pengalaman saya 1 minggu kemarin, dan itu cukup berhasil. Dan kalau lihat historis pun ternyata memang kombinasi indikator ini memberikan hasil yang cukup memuaskan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke MetaTrader 4. Jadi di sini saya menggunakan 3 indikator yang sudah tersedia di MetaTrader 4. Itu pertama custom moving average, kemudian adalah Bollinger Band, dan yang ketiga adalah stochastic oscillator. Nah, mari kita coba ya. Saya masuk ke Oke. Nah, di sini saya sudah setting itu di moving average yang berwarna merah dan Bollinger Band yang ini yang berwarna biru. Dan ini adalah stochastic. Nah, di sini kapan kita harus buka position dan kapan kita harus close position. Jadi kuncinya adalah ketika garis tengah dari Bollinger Band bertemu dengan custom moving average yang saya kasih di warna merah ini, maka akan ketemu titik pertemuannya. Nah, ini kita lihat, kalau seandainya custom moving average ini berada di bawah atau yang garis biru di tengah-tengah dari Bollinger Band, maka kita akan pasang open position sell. Atau sebaliknya, ketika custom moving average memotong garis tengah Bollinger Band dan dia berada di atas garis pada Bollinger Band, maka kita akan pasang opposition. Dan ini ternyata cukup berhasil. Kita lihat misalnya di kemarin di GVA AUD, kita lihat di sini bahwa garis merah itu memotong garis biru di atas, sehingga ini dipasang posisi buy. Dan tentunya ini juga kita harus mengikuti juga daripada stochastic oscillator. Nah, apakah searah enggak? Nah, ketika searah kita pasang open position. Nah, kapan kita mau meng-close-nya? Kita akan meng-close-nya ketika garis moving average ini menjauh dan dia melengkung yang akan memotong garis Bollinger Band berlawanan posisi semula. Nah, disitulah kita pasang open posisi close. Nah, kita lihat lagi di Euro USD. Nah, di Euro USD kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita lihat beberapa yang garis ini memotong. Misalnya pada tanggal 15 November. Ini kita lihat bahwa garis moving average yang custom moving average yang berwarna merah itu memotong garis Bollinger Band yang tengah berwarna biru itu berada di bawah garis biru, sehingga ini dipasang open position sell. Atau sebaliknya, ketika garis merah memotong garis biru di atas garis biru tengah, maka kita pasang open position buy. Nah, ini juga pada tanggal 19 November kemarin, ketika garis merah memotong garis biru dan letaknya berada di bawah, maka kita pasang open position sell. Dan kalau kita lihat berapa profit keuntungan yang didapat pada yang kemarin tanggal 19 November, kalau kita lihat di sini maka akan didapat sekitar
eh, 1071 atau sekitar mungkin sekitar $100 ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ingatkan lagi, 3 indikator yang dipakai yang sudah tersedia dalam metode 4. Yang pertama adalah Bollinger Band, yang kedua adalah moving average, custom moving average, yang ketiga adalah stochastic oscillator. Nah, jadi ketika garis moving average yang kita kasih warna merah ini memotong garis Bollinger Band yang di tengah, dan dia posisinya berada di atas garis biru, maka kita pasang open position buy. Atau sebaliknya, ketika garis merah memotong garis biru berada di bawah garis biru, maka kita pasang open position sell. Nah, kapan kita mau mengclose-nya adalah ketika garis merah ini semakin menjauh dan dia melengkung dan kemudian mendekati garis biru. Nah, itu kita lakukan close. Dan ya topiknya jangan terlalu banyak, jangan terlalu jauh ya, jadi cukup pendek. Dan semakin memuatkan lagi apabila perpotongan ini didukung juga oleh stochastic oscillator. Ya. Apabila didukung oleh stochastic oscillator. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk kabar selanjutnya, silakan Anda subscribe supaya saya bisa share lagi video-video mengenai tutorial bagaimana agar kita selalu profit. Salam profit.